Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Dalfaris dari Ilmu Komunikasi Batch 12 reguler. Saya di sini ingin eh mempraktekkan atau membuat sebuah monolog ya dengan prinsip inokulasi. Yang kita tahu sendiri juga, inokulasi itu seperti ketika kita memberitahu atau memberitahu, contohnya itu eh tetapi ada kata tetapinya, atau seperti ada alasannya yang menyebabkan sebuah argumen. Nah, contohnya itu kayak yang saya sekarang ingin membuat itu tentang sulitnya menjaga pola hidup sehat di era sekarang. Nah, contohnya seperti ini. Saya tahu banyak orang-orang yang berpendapat bahwa menjaga pola makan sehat itu sulit dan tidak realistis dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bilang makanan cepat saji itu lebih lebih murah, lebih cepat, dan tentunya lebih mudah didapatkan, terutama di tengah jadwal-jadwal yang padat sekarang. Tapi tunggu dulu, apa itu benar-benar pilihan terbaik untuk tubuh kita dalam jangka panjang? Ya memang, makanan cepat saji itu tampak lebih praktis. Namun, tahukah kamu bahwa mengkonsumsi makanan tersebut secara teratur dapat meningkatkan resiko penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Contohnya itu seperti bisa terkena penyakit jantung, penyakit diabetes, lalu penyakit kanker, lalu penyakit obesitas, dan lain sebagainya, yang masih banyak lagi sakit-sakit yang disebabkan dari makanan fast food yang berlebih. Nah, dan ketika kita akhirnya harus menghadapi biaya kesehatan yang tinggi akibat penyakit tadi, makanan cepat saji yang tadinya murah tiba-tiba nggak lagi kerasa ekonomis. Aduh, nggak terlihat lagi itu makanan harga murah. Nah, mungkin beberapa dari kalian sudah berpikir dan sadar bahwa makanan sehat itu mahal. Tapi jika kita bandingkan biaya pengobatan dengan investasi dalam makanan sehat, bukanlah menjaga kesehatan tubuh jauh lebih hemat? Selain itu, ada banyak cara untuk menikmati makanan sehat tanpa harus mengeluarkan banyak uang, seperti memasak sendiri, masak sendiri, atau sekarang juga udah banyak kok yang menjual catering dengan porsi diet atau porsi-porsi yang cukup untuk tubuh kita yang sudah dipertimbangkan. Nah, saya juga sering mendengar argumen bahwa gaya hidup sehat memakan terlalu banyak waktu. Memang, awalnya mungkin kita perlu meluangkan waktu untuk menyesuaikan diri, tapi begitu kita terbiasa, kita akan melihat bahwa menjaga pola makan dan olahraga bisa disisipkan ke dalam rutinitas sehari-hari tanpa mengorbankan terlalu banyak waktu. Bahkan energi tambahan yang kita dapatkan dari hidup sehat bisa membuat kita lebih produktif lagi. Kita juga bisa juga kayak misalnya sebelum kuliah atau sebelum kerja, kita bisa melakukan rutinitas seperti olahraga kecil atau waktu tipis yang bisa membugarkan jasmani kita gitu. Nah, jadi ketika ada yang berkata bahwa hidup sehat itu sulit, ingat bahwa tantangan kecil di awal sebenarnya akan memberikan manfaat besar dalam jangka panjang. Bukannya membuat hidup kita uh, bukan uh, bukannya melelahkan, menjaga kesehatan justru akan membuat hidup kita lebih seimbang, produktif,
dan bahagia pastinya. Dan kita dan misalkan kita sering menjaga hidup atau dengan kita menjalankan dengan pola hidup sehat, badan kita tuh merasa seger, terus tidak mudah lelah, dan masih banyak manfaat-manfaat lainnya itu, terutama untuk Gen Z sekarang nih yang mudah banget kelelahan, mudah banget pegel-pegel atau lain sebagainya, yang bisa dibilang sih udah jompo. Gitu guys. Nah, dalam monolog di atas saya menyajikan argumen yang sering digunakan untuk menentang gaya hidup sehat, misalnya bahwa itu sulit, mahal, atau memakan waktu. Kemudian kemudian ada yang membantah argumen tersebut dengan penjelasan yang masuk di akal, kira-kira seperti itu. Nah, sekian dari saya monolog tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sehat.